masuknya Jepang dan jatuhnya Belanda. Perang Dunia Kedua adalah peristiwa sejarah yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran konflik global ini adalah Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Di wilayah ini, Jepang berusaha untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah, seperti bauksit dan minyak bumi yang dibutuhkan untuk perang dan industri mereka. Dalam upaya ini, Jepang harus menghadapi Belanda yang telah menjajah Hindia Belanda selama lebih dari 3 abad. Artikel ini akan mengulas sejarah masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda dalam konteks Perang Dunia II. Artikel ini akan meliputi proses invasi Jepang, perlawanan Belanda, penyerahan Hindia Belanda, dan dampaknya bagi Indonesia. Serangan Jepang terhadap Hindia Belanda dimulai pada 11 Januari 1942 ketika mereka mengebom Balikpapan, sebuah kota penting di Kalimantan yang memiliki ladang minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas minyak bumi milik Belanda dan sekutu. Selanjutnya, Jepang terus melancarkan serangan udara dan laut terhadap kota-kota lain di Hindia Belanda, seperti Tarakan, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Batavia. Pada 8 Februari 1942, Jepang mengebom Palembang, ibu kota Sumatera Selatan yang juga memiliki sumber minyak bumi yang besar. Serangan ini berhasil menguasai Palembang dan sekitarnya. Salah satu pertempuran terbesar antara Jepang dan Belanda terjadi di Laut Jawa pada 27 Februari 1942. Pertempuran ini melibatkan armada laut dari belah dua pihak yang bertujuan menguasai jalur laut di sekitar Jawa. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi Jepang yang berhasil menenggelamkan 11 kapal perang Belanda dan sekutu. Akibatnya, Jawa menjadi tidak terlindungi dari serbuan Jepang. Perlawanan Belanda tidak tinggal diam menghadapi serangan Jepang. Mereka berusaha untuk mempertahankan Hindia Belanda dari invasi Jepang dengan segala cara. Mereka membangun pertahanan udara, laut, dan darat di berbagai titik strategis di Hindia Belanda. Mereka juga berkoordinasi dengan sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat, untuk mendapatkan bantuan militer dan logistik. Namun, upaya-upaya Belanda ini tidak cukup untuk menghentikan laju Jepang. Belanda memiliki banyak kelemahan dalam menghadapi Jepang. Pertama, mereka kurang persenjataan, personel, dan dukungan dari sekutu. Belanda hanya memiliki sekitar 85.000 tentara, 300 pesawat, dan 50 kapal perang di Hindia Belanda. Sementara Jepang memiliki sekitar 600.000 tentara, 1.000 pesawat, dan 200 kapal perang. Sekutu juga tidak bisa memberikan bantuan yang cukup kepada Belanda, karena mereka juga sibuk menghadapi Jepang di wilayah lain. Kedua, mereka kurang persiapan dan strategi. Belanda tidak mengantisipasi serangan Jepang dengan baik, sehingga mereka tidak memiliki rencana pertahanan yang matang. Mereka juga tidak bisa beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim di Hindia Belanda yang berbeda dengan Eropa. Ketiga, mereka kurangnya kerjasama dan komunikasi. Belanda tidak bisa bersatu dengan sekutu dalam menghadapi Jepang karena mereka memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan rakyat Hindia Belanda, terutama dengan golongan pribumi, karena mereka masih menerapkan sistem diskriminasi. Akibat dari perlawanan Belanda ini adalah banyaknya kerusakan infrastruktur, korban jiwa dan sipil militer, dan kepanikan masyarakat di Hindia Belanda. Menurut perkiraan, sekitar 25.000 tentara Belanda dan sekutu tewas atau hilang dalam pertempuran melawan Jepang. Jumlah korban sipil tidak diketahui pasti, tetapi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Banyak kota-kota di Hindia Belanda yang hancur akibat pengeboman dan pertempuran. Banyak pula masyarakat yang mengungsi atau melarikan diri dari tempat tinggal
mereka karena takut akan serangan Jepang. Penyerahan Hindia Belanda setelah mengalami kekalahan demi kekalahan dari Jepang, Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Penyerahan ini dilakukan di Kalijati, sebuah kota kecil di Jawa Barat. Penyerahan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Hein ter Porten, Panglima tertinggi Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda atau Karnil, kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imapura, Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh perwakilan dari sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Isi dari perjanjian penyerahan Hindia Belanda pada Jepang adalah sebagai berikut. Belanda mengakui kekalahan mereka dalam perang melawan Jepang. Belanda menyerahkan seluruh wilayah dan fasilitas militer di Hindia Belanda kepada Jepang. Belanda menyerahkan seluruh tentara dan pegawai sipil mereka kepada Jepang sebagai tawanan perang. Belanda menjamin kerjasama dan ketertiban dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak dan kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Dampak bagi Indonesia, masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Perubahan-perubahan ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi di Indonesia setelah jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Perubahan politik. Pemerintahan kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Pemerintah Jepang juga mengubah nama Hindia Belanda menjadi Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas nasional bangsa ini. Pemerintah Jepang juga membentuk organisasi-organisasi massa dan politik yang melibatkan rakyat Indonesia, seperti PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyusun dasar-dasar negara di Indonesia, seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemerintah Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Perubahan ekonomi. Perekonomian Indonesia dikuasai oleh Jepang untuk kepentingan perang mereka. Jepang mengambil alih seluruh sumber daya alam dan industri di Indonesia seperti minyak bumi, karet, timah, tembaga, dan gula. Jepang juga mengeluarkan mata uang baru yang disebut dengan uang Jawa yang tidak memiliki nilai tukar yang stabil. Jepang juga menerapkan sistem Romusa, yaitu sistem kerja paksa yang menyeret jutaan rakyat Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek militer dan inspektur Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, perubahan sosial. Masyarakat Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan akibat pendudukan Jepang. Banyak rakyat Indonesia yang menderita akibat kelaparan, penyakit, kekerasan, dan kematian. Menurut perkiraan, sekitar 4 juta orang Indonesia meninggal akibat pendudukan Jepang. Banyak pula rakyat Indonesia yang menjadi korban dari kekejaman tentara Jepang, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Salah satu contoh yang paling tragis adalah pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1943 sampai 1944 yang menewaskan sekitar 100.000 orang. Perubahan budaya. Budaya Indonesia dipengaruhi oleh budaya Jepang. Selama pendudukan, Jepang mengubah bahasa resmi di Indonesia dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang. Jepang juga mengajarkan bahasa dan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia melalui sekolah-sekolah dan media massa.
Jepang juga menghapus pengaruh budaya barat dari Indonesia, seperti musik, film, dan pakaian. Jepang juga mempromosikan budaya Asia, terutama budaya Jawa dan Bali, sebagai bagian dari propaganda Asia Timur Raya. Perubahan militer. Militer Indonesia dibentuk oleh Jepang selama pendudukan mereka. Jepang membentuk pasukan-pasukan sukarela yang terdiri dari rakyat Indonesia untuk membantu perang melawan sekutu. Pasukan-pasukan ini antara lain adalah Heiho atau bantuan tentara, Peta atau membela tanah air, Gyugun atau tentara sukarela, dan Kaigun Heiho atau bantuan angkatan laut. Pasukan-pasukan ini mendapatkan latihan militer dari persenjataan dari Jepang. Pasukan-pasukan ini juga berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Thanks for watching guys.